Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang 33 karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sama-sama bilang, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Amin. Saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Haleluya. Yes, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau ini tertanam dalam roh kita. Apapun terjadi, Roh Kudus yang berkarya. Amin. Yang setan mau kerjakan tidak akan berhasil dalam hidup kita. Yang setuju sama saya katakan, yang setan rencanakan tidak akan berhasil dalam hidup saya. Karena Roh Kudus berkarya dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita mau lihat sama-sama dari 1 Korintus 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Karena hari ini kita sedang mau membahas memahami kehendak Allah. Sama-sama bilang sama saya harus tahu kehendak Allah. Maka hidup saya luar biasa. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 16. Karena kepada kita, sama-sama bilang sama saya, kepada saya, Allah telah menyatakan oleh roh. Sebab roh, karena ini roh dengan R huruf besar, berarti roh Tuhan menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang apa? Tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah, apa rancangan dalam diri Allah selain apa? Roh Allah. Ayat 12, kita tidak menerima roh dunia. Sama-sama bilang, saya tidak menerima roh dunia. Sama-sama bilang sama saya, tetapi saya menerima roh yang berasal dari Allah, supaya saya tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Setan senang, kita bingung. Setan senang, kita bingung. And God is not the author of confusion. Sama-sama bilang, Allah tidak menciptakan kebingungan. Kebingungan datangnya dari setan. Saudara yang ada di rumah, ketik live chat saudara, kebingungan datangnya dari setan. Kebingungan datangnya dari setan. Di mana ada kebingungan, kita tahu setan sedang bekerja. Adik-adik muda, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus, ketika ada kebingungan, jangan diikuti kebingungan itu. Jangan dinikmati kebingungan itu. Setiap kali ada kebingungan, masuk kamar berlutut di hadapan Tuhan, tolak dalam nama Yesus. Roh yang bukan berasal dari Tuhan keluar. Karena saya tidak menerima roh dunia, saya menerima roh Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang, saya menerima roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang apa? Berasal dari Allah, supaya kita tahu, supaya kita nggak bingung. Sama-sama bilang sama saya, supaya saya nggak bingung. Roh Allah diberikan kepada saya. Haleluya. Selanjutnya, dan karena kami menafsirkan atau menjelaskan hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh apa? Roh. Tetapi manusia duniawi, taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya bukan manusia duniawi. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Dia boleh Kristen, dia boleh pelayanan. Makanya buat kita orang Kristen yang paling menakutkan bukan kadrun. Yang paling menakutkan bukanlah teroris. Karena teroris tidak bisa menghancurkan gereja. Mungkin dia bisa menghancurkan gedungnya, tetapi pekerjaan Tuhan yang akan berjalan terus.
Sama-sama bilang setan tidak bisa menghancurkan gereja. Banyak orang bilang, tapi banyak gereja hancur karena terorisme. Izinkan saya koreksi, gedungnya yang hancur. Tetapi pekerjaan Tuhan yang akan berjalan terus. Yang paling menghancurkan gereja bukanlah terorisme. Yang paling menghancurkan gereja adalah orang yang menyebutnya dirinya Kristen tetapi masih hidup secara duniawi. Setuju? Kalau orang pelayanan tapi berzina. Orang pelayanan tapi LGBT. Zaman sekarang banyak orang di gereja pelayanan tapi LGBT. Gimana cara bedainnya? Lihat waktu dia kepanasan. Laki-laki kalau kepanasan, itu pasti begini. Panas. Itu artinya lurus. Bagaimana cara bedain dia lurus atau dia setengah manta, kata orang Manado bilang. Kalau laki-laki kepanasan terus begini. Itu setengah manta. Jadi sudah lihat aja, kalau dia kepanasan terus begini nih. Panas. Lurus. Panas. Setengah itu. Saya dapat ilmu baru ya. Pokoknya kalau lihat laki-laki kepanasan dia gini. Panas. Lurus. Panas. Langsung dalam nama Yesus. Roh setengah manta aku tolak keluar. Yang paling menakutkan orang di dalam gereja tapi tidak punya roh Allah. Karena dia tidak mengetahui apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan inginkan. Yang dia pikirkan hanya apa yang saya mau. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Oke, haleluya. Selanjutnya. Dan, ini tadi ayat yang ke-13. Dan karena kami menasihkan hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tapi oleh roh Allah. Ayat 14 yang tadi saya jelaskan. Manusia duniawi, manusia yang tidak menerima roh Allah, tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah satu apa? Kebodohan. Dan ia tidak dapat memahami, ia tidak dapat mengerti apa yang dari Tuhan. Karena roh di dalamnya roh duniawi. Karena hal itu baginya adalah satu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahami sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Klik. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, mengerti segala sesuatu. Tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ia sendiri tidak dipahami oleh orang lain. Ayat 10. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia. Tapi kami, sama-sama bilang sama saya, tetapi saya memiliki pikiran Kristus. Oh haleluya. Klik. Saya harap lewat ayat bacaan ini sudah menjadi jelas. Ayat 15 dari 1 Yohanes pasal 2 bilang, janganlah kamu mengasihi dunia. Dan apa yang ada dalamnya? Kita memang hidup di dunia, tapi kita tidak mengasihi dunia, tidak terikat dengan dunia, tidak terbelenggu dengan dunia. Jikalau orang mengasihi dunia, maka otomatis kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Artinya yang dia inginkan selalu mengerjakan yang dia mau, yang dunia suka. Ayat 4:16. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17 tegas dikatakan, dan dunia ini, artinya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Sama-sama bilang, tetapi saya yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Karena itu hidup Kristen bukan sekadar saya ke gereja. Hidup Kristen bukan sekadar saya dibaptis. Hidup Kristen bukan sekadar saya mengembalikan perpuluhan milik Allah. Hidup Kristen bukan sekadar saya dipenuhi dengan karunia-karunia Allah. Tapi hidup Kristen jelas melakukan kehendak Allah.
Sama-sama bilang sama saya, hidup Kristen adalah melakukan kehendak Allah. Makanya Yesus bilang apa? Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala firman-Ku. Jadi hidup ini bukan apa yang saya suka, hidup ini bukan soal apa yang saya senang. Ayub kehilangan segala-galanya, dia tahu Tuhan izinkan untuk sebuah maksud baik. Dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Karena kesenangan dunia, keinginan dunia tidak membelenggu hidupnya. Dia hanya terbelenggu dengan kasih dan kemuliaan Allah. Amin. Kita lihat selanjutnya. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Artinya orang percaya, anak Tuhan Yesus yang tidak memahami kehendak Tuhan adalah anak Tuhan yang bodoh. Sama-sama bilang sama saya tidak mau bodoh. Makanya tahun ini 2023 buat gereja kita beri nama The Year of Understanding God's Will. Kita lihat bukunya, memahami kehendak Tuhan setiap hari. Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya di akhir zaman akan ada banyak kebingungan. Ada banyak orang yang dia pikir dia cinta Tuhan, tapi yang dia kerjakan tetap keinginan dagingnya. Keinginan duniawi, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Tapi saya juga percaya di akhir zaman ini Tuhan sedang menggerakkan pasukannya, umat pilihannya, yang siap untuk mengerti kehendak Tuhan. Yang setuju sama saya katakan, saya siap melakukan kehendak Allah. Setiap saudara yang ada di rumah, kalau saudara setuju, ketik live chat saudara, saya siap melakukan kehendak Allah. Haleluya. Klik. Dalam pendahuluan saya jelaskan begini. Kita manusia diciptakan agung dan mulia oleh Tuhan. Salah satu buktinya manusia memiliki yang disebut free will. Dalam bahasa Ibraninya disebut Bechirah Chofshit. Bechirah Chofshit artinya manusia tidak diciptakan sebagai robot. Tapi manusia diberikan kesempatan untuk memilih. Makanya kalau saudara perhatikan di Taman Eden, ada banyak orang yang bilang, kan Tuhan tahu bahwa manusia bisa jatuh dalam dosa. Kenapa Tuhan masih menciptakan pohon dari buah pengetahuan yang baik dan yang salah? Seandainya pohon itu tidak diciptakan, kan Adam dan Hawa selamat, dan berarti saya juga selamat. Setuju? Tapi jangan salah, ketika Tuhan menciptakan manusia yang ada dalam pemikiran Allah, yang ada dalam hati Allah, bukanlah menciptakan malaikat, bukanlah menciptakan robot. Baiklah kita menciptakan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita. Sehingga tidak bisa tidak. Allah harus menciptakan manusia dengan apa? Bechirah Chofshit. Yaitu kemampuan untuk bebas memilih. Tapi jangan salah, yang Tuhan ciptakan hanya satu yang tidak boleh. Semuanya boleh kecuali yang satu itu.
Persoalannya, kita justru yang nggak boleh itu yang kita kerjakan. Satu kali, saya pimpin retreat buat anak-anak kuliah di Ciawi. Sebelum sampai ke villa, mereka harus lewati jembatan. Di sebelah kanan, minta maaf, ada orang lagi mandi. Tidak mau tahu laki-laki, tidak mau tahu perempuan. Namanya orang mandi, penuh dengan keterbukaan. Kita ada 3 bus. Saya bagian menyambut bersama dengan kepala bagian keagamaannya atau pembinaan rohaninya. Bis pertama, pembimbingnya bilang, jangan lihat ke kanan, jangan lihat ke kanan. Saudara tahu apa yang terjadi? 50 peserta langsung semua lihat ke kanan. Karena orang makin dibilang gak boleh, makin pengen tahu. Apalagi Indonesia. Bom meledak di Mesir, semua orang lari. Bom meledak di Prancis, semua orang lari. Bom meledak di Belgia, semua orang lari. Bom meledak di Indonesia, semua orang keluar. Ada apa sih? Makanya setiap kali ada tsunami, Indonesia yang korbannya paling banyak. Karena dia berusaha menuju ke arah tsunami-nya dulu. Waktu tsunami-nya naik baru dia lari. Itulah Indonesia. Bis kedua, saya bilang sama pembimbingnya, salah. Jangan bilang jangan lihat ke kanan. Semua akan lihat ke kanan. Jadi gimana pendeta? Bilang aja, di sebelah kiri adalah pemandangan yang paling indah di Ciawi ini. Coba lihat. Benar. Bis kedua. Sebelah kiri ada pemandangan yang paling indah di Ciawi ini. Kan memang kan ada gunungnya, ada semua begitu. Semua lihat kiri, amanlah bis kedua. Baru yang sama saya bilang, wah betul juga ya. Sehingga bis yang ketiga sama. Pandang sebelah kiri itu adalah pemandangan paling indah. Nggak ada lagi yang lihat kanan. Sampai hari ini manusia sama. Yang dibilang nggak boleh itu yang seringkali mau dicoba. Jelas nggak sampai di sini? Tapi tidak bisa tidak, manusia harus diciptakan dengan apa? Bechira khofshit. Free will. Kehendak bebas. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya bebas memilih. Saya bebas menentukan. Tuhan tidak mau melihat orang menyembah dia bukan karena tidak ada pilihan. Tuhan mau kita menyembah dia karena itu keputusan yang keluar dari dasar hati kita yang terdalam. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ulangan 30 ayat yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini kuperhadapkan kepadamu apa? Kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Baik engkau maupun keturunanmu. Inilah yang disebut Bechira khofshit. Sehingga kalau engkau ada masalah, engkau bisa memilih. Apakah mau stres? Atau mau tetap bersuka cita dalam Tuhan? Orang menyakiti hatimu, engkau tetap bisa memilih. Apakah kau mau tertekan dan berpikir untuk membalas?
Atau minimal mendoakan supaya Tuhan kasih kutuk buat dia. Atau sebaliknya. Kita ampuni. Kita doakan. Agar tetap berkat Tuhan turun atas hidupnya. Yang setuju sama saya katakan, hidup ini adalah hasil pilihan saya. Engkau di tengah tantangan, engkau bisa menentukan. Apakah engkau mau bersungut dan mengeluh, atau engkau mau bersyukur dan beriman bahwa Tuhan selalu sediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Sama-sama bilang, saya harus memilih. Klik. Karena itu dalam istilah Ibrani, ada yang disebut Yetzer Hatov, Yetzer Hara. Yetzer Hatov artinya kecenderungan untuk menjalani jalan yang baik. Yetzer Hara artinya kecenderungan untuk melakukan hal yang negatif. Sama-sama bilang, saya harus mengerti kehendak Allah. Klik. Saya sebut free will bisa strength, tetapi juga bisa weakness. Dengan Allah memberikan kehendak bebas, di satu sisi itu bisa menjadi kekuatan kita. Sama-sama bilang sama saya, kekuatan saya. Tapi free will, kalau kita tidak kendalikan, dia dapat menjadi titik lemah. Jelas nggak sampai di sini? Buat Adam dan Hawa, sebagian kita berkata, seandainya Tuhan tidak memberi pilihan, mungkin hidupnya lebih baik. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak menciptakan robot. Tapi Tuhan menciptakan kita yang luar biasa. Amin. Lalu sebagian saudara berkata, ya tapi kan itu berpotensi saya jatuh. Tapi Tuhan kan sudah berikan rohnya. Dia sudah berikan firman-Nya. Dia sudah jaga kita dengan pasukan malaikat. Apalagi yang kurang? Kita hanya didorong Tuhan untuk senantiasa memahami kehendak Allah. Amin. Jadi saya catat di sini, free will adalah strength, kekuatan, tapi buat kita. Tapi pada saat yang bersamaan ini juga dapat menjadi weakness. Kenapa? Saya jumpai 4 alasan. Yang pertama, karena dengan free will manusia tidak menjadi robot. Tapi kalau kita tidak hati-hati, kita tidak waspada, kita dapat menjadi apa? Budak dari dunia ini. Iya kan? Kita dapat hidup dalam dosa. Dan jangan sudah pikir kalau kita hidup dalam dosa lalu Tuhan tempeleng kita. No. Tuhan buka tangan. Menanti kita. Tuhan ketok pintu hati kita. Kita berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa yang membuka hati, barang siapa yang sadar, barang siapa yang insaf, aku akan duduk makan bersama dengan dia. Sama-sama bilang, saya memang bukan robot. Tapi saya tidak mau jadi budak dunia ini. Saya mau hidup dalam kemuliaan Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, kenapa free will adalah strength, tapi pada saat yang bersamaan juga weakness? Karena dengan free will manusia hidup merdeka dengan sukacita. Jika anak itu memerdekakan, kamu benar-benar merdeka. Namun jika kita tidak waspada, kita tidak hati-hati, kita dapat tertekan karena melihat kehancuran dalam kebebasannya. Kalau kita jalani free will dengan baik, dengan tuntunan roh Allah, maka disakiti kita tak bersuka cita. Di dalam tekanan dan masalah kita tak bersuka cita. Dalam kegagalan kita tetap bersuka cita karena aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Tapi sebaliknya, free will yang kita tidak jalankan dengan betul,
dapat membuat kita tertekan sendiri. Karena selalu pikiran kita negatif. Selalu kita ambil langkah-langkah bodoh yang buat kita menyenangkan hati kita, tapi sebetulnya bisa menghancurkan kita. Yang ketiga, kenapa free will adalah strength, tapi pada saat yang bersama adalah weakness buat kita. Karena dengan free will, manusia dapat meraih prestasi dengan hidup berkenan pada Tuhan. Serta jadi berkat bagi banyak orang. Namun jika kita tidak waspada, kita tidak hati-hati, hidup kita seenaknya. Sehingga kita merugikan, serta menyusahkan banyak orang. Kalau kita jadi orang angkuh, kita jadi orang kasar, kita jadi orang egois yang mau menang sendiri. Jangan sudah pikir Tuhan langsung tempelin kita sampai kita jatuh. Tidak. Dia biarkan. Sambil dengan kasihnya dia meminta kita sadar. Tetapi kita sendiri yang menderita. Yang setuju sama saya katakan, saya tidak mau menderita. Saya tidak mau dimusuhi banyak orang. Saya mau jadi berkat. Haleluya. Yang keempat, free will saya sebut juga strength. Tapi pada saat yang bersamaan weakness. Kenapa? Karena dengan free will, manusia makin hari makin dahsyat akan mengalami kemuliaan Allah dan memerintah bersama Yesus. Namun jika kita tidak waspada, kita akan binasa selama-lamanya. Makanya Tuhan bilang, aku perhadapkan kepada kamu kutuk dan berkat. Aku menghadapkan kepada kamu kehidupan dan kematian. Aku menghadapkan kepada kamu kemenangan dan hal-hal dahsyat. Tapi juga kehancuran dan kebinasaan. Dari pihak Allah, Allah udah lakukan segala-galanya. Sama-sama bilang sama saya, sekarang tinggal tergantung saya. Sama-sama bilang tergantung saya. Sama-sama bilang tergantung saya. Saya tidak mau bodoh. Haleluya. Selanjutnya, pertanyaannya, apakah setelah Adam jatuh dalam dosa, manusia masih punya 100% free will? Klik. Saya jumpai ada dua kelompok. Dalam dunia teologi ini perdebatan tidak selesai-selesai. Yang pertama bilang, manusia masih 100%. Sehingga manusia harus menentukan pilihannya. Tapi kelompok kedua bilang sudah rusak total. Sehingga kita kalau bisa diselamatkan itu karena predestined by God. Ketetapan Tuhan. Makanya kelompok ini percaya total depravity. Kerusakan total. Dan karena manusia sudah rusak total akibat dosa, sehingga kecenderungan manusia, Yetzer hara tadi, bukan Yetzer hatov. Yang repot, hari-hari ini ada perjuangan kelompok LGBTQIA. Tambah panjang dia. Tadinya cuma LGBT kan? Apa itu? Lesbian, gay, bisexual, transgender. Tapi sekarang ditambah LGBTQ, queer atau questioning. Dia juga nggak jelas. Lalu ada I-nya apa tuh? Intersexual, ya kan? Lalu ada aseksual. Jadi dia percaya dia tidak punya gender. Dia kapan mau laki-laki, kapan dia mau perempuan-perempuan. Itu orang stres.
Makanya sekarang dalam bahasa Inggris sedang diperjuangkan. Jangan lagi pakai kata ganti orang. Jangan lagi pakai he or she. Tetapi sekarang kalau nyebut orang, they. Makin gila dunia ini. Nah, ketika kecenderungan manusia yetzer hara, kecenderungan yang selalu negatif, maka kita perlu diarahkan untuk hal-hal positif. Setuju? Tetapi sekarang sedang dikampanyekan di mana-mana. Kalau dari kecil anak ini sudah punya kecenderungan perempuan, sudah punya kecenderungan laki padahal dia perempuan, punya kecenderungan perempuan padahal dia laki. Karena gangguan hormon, gangguan kromosom. It's normal. Tetapi tidak perlu diarahkan kepada hal-hal yang tambah hancur. Kalau anak saudara dari kecil punya kecenderungan bohong, saudara kan gak bilang, oh berarti urapan kamu urapan bohong. Bohong terus nak, kamu akan dipakai Tuhan dengan kebohonganmu. Kalau anak itu dari kecil sudah tertarik dengan hal-hal yang sadistik. Dia lihat ikan, dia tangkap, dia buang. Dia lihat kucing, dia tarik kupingnya. Kalau kita udah lihat anak-anak kita punya kecenderungan sadistik, kita harus mengarahkannya. Karena manusia yang diciptakan Behirah Hofshit dengan kehendak bebas sudah yetzer hara, punya kecenderungan yang jahat. Dan kita percaya kuasa Tuhan bisa memulihkan. Amin. Orang mau bilang tapi dari lahir dia sudah kelihatan ke arah-arah wanitaan, ke arah pria-priaan, ke arah hal yang menyimpang seksualnya. Jangan justru dimasukkan ke komunitasnya, hancur. Karena ada banyak orang menganggap LGBTQIA itu adalah orientasi seksual. Tapi kalau kita mau jujur, itu bukan orientasi seksual, itu penyimpangan seksual. Karena dari awalnya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Haris. Jelas sampai di sini? Haleluya. Klik. Buat saya apapun yang sudah mau percaya, mau tetap 100% Behirah Hofshitnya, atau sudah rusak total sehingga manusia yetzer hara, punya kecenderungan apapun namanya, manusia mutlak harus berjuang untuk mengerti kehendak Allah. Karena yang pasti saya tahu Adam tidak rusak. Adam asli tangan Tuhan sendiri yang membuatnya. Tapi tetap dia bisa salah. Bilang sama sebelah saudara, apalagi lu. Jadi kuncinya adalah sama-sama bilang sama saya, berjuang terus untuk memahami kehendak Tuhan. Klik. Sekarang kita coba sadari, kenapa saya harus memahami kehendak Allah? Karena yang saya percaya kehendak Allah itu yang terbaik buat saya. Yang setuju sama saya katakan, kehendak Allah yang terbaik buat saya. Apa kehendak Allah buat kita? Satu, agar kita tidak jadi serupa dengan dunia ini. Karena kita bukan berasal dari dunia, tapi kita berasal dari Kristus. Yang kedua, kehendak Allah, agar kita tidak memberi kesempatan kepada iblis. Kita tidak memberi kesempatan aja setan coba ganggu. Apalagi kita memberi kesempatan. Setuju? Yesus lagi doa puasa 40 hari.
Pertanyaan saya, dia beri kesempatan nggak pada iblis? Tidak. Tapi ada satu kata dalam Alkitab yang iblis bisa pakai sebagai kesempatan. Maka laparlah Yesus. Wah, iblis nggak boleh lihat ada kesempatan kecil, dia coba masuk. Datang seperti ular. Jika engkau anak Allah, robahlah batu ini menjadi roti. Di titik terlemah hidup kita. Kita lagi kecewa, kita lagi beban berat, kita lagi capek, kita lagi jenuh, kita lagi bosan. Iblis akan coba datang. Suami kamu gak ngerti kamu kan? Istri kamu lagi susah malah cerewet kan? Istri kamu tidak bisa menghargai kamu kan? Suami kamu tidak bisa menerima kamu apa adanya kan? Mertua kamu nyebelin kamu kan? Percuma kan kamu pelayanan-pelayanan, mana buktinya? Percuma kan kamu kembalikan perpuluhan milik Allah, mana berkatnya? Nah kalau kita melakukan sesuatu hanya hitung-hitungan sama Tuhan, kita kecewa dan karena itu iblis akan menjajah. Tapi kalau kita mengerti, kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bagi kerajaan kemuliaannya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, jadi kehendak Allah yang pertama buat kita tidak jadi serupa dengan dunia ini. Yang kedua, kita tidak memberi kesempatan pada iblis. Yang ketiga, kehendak Allah agar kita hidup dalam iman. Kita hidup dalam pengharapan dan kasih. Makanya Alkitab bilang tinggal ketiga hal itu. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan ketiga hal ini akan mengarahkan kita pada kehidupan yang penuh syukur. Measurementnya adalah, kalau saya ambil langkah ini membuktikan iman gak? Ini membawa saya pada pengharapan gak? Ini menjadikan hidup saya dalam kasih gak? Ukurannya adalah iman, pengharapan, dan kasih. Waktu kita berjalan iman, pengharapan, dan kasih, outputnya adalah hidup kita penuh syukur. Haleluya. Yang keempat, kehendak Allah agar kita apa? Senantiasa berbuat baik. Kita senantiasa berbuat baik bukan supaya masuk surga. Buat kita surga itu pasti. Sama-sama bilang sama saya, buat saya surga itu pasti. Karena surga tidak tergantung perbuatan baik saya, tapi surga tergantung darah yang tertumpah di atas kayu salib yang menyelamatkan saya. Tapi kenapa saya berbuat baik? Karena yang jahat sudah diangkat dalam hidup saya. Kenapa saya berbuat baik? Karena saya nggak tahan lihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kenapa saya berbuat baik? Karena saya menerima segala yang baik dari Tuhan. Kenapa saya berbuat baik? Karena Kristus ketika dia hidup di muka bumi, dia melakukan yang baik dan saya hanya meneladani dia saja. Yang setuju sama saya katakan saya harus berbuat baik. Pak, buat baiklah kepada istrimu. Bu, berbuat baiklah kepada suamimu. Orang tua berbuat baik kepada anak-anaknya. Sehingga ketika di hati kita membara, Tuhan saya harus berbuat baik. Disitulah hidup kita penuh kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Jadi jelas ya, ada 4 hal tentang kehendak Allah. Kita tidak jadi serupa dengan dunia. Kita tidak memberi kesempatan pada iblis. Kita hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dan kita harus senantiasa berbuat baik. Klik yang terakhir. Adapun tujuan kita mengerti kehendak Allah. Apa blessingnya, apa berkatnya kalau kita mengerti kehendak Allah. Walaupun gak gampang untuk mengerti kemudian melakukan kehendak Allah. Tapi minimal ada 5 berkat istimewa. 1. Kita memiliki kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Karena hidup ini bukan sekedar asal hidup. Tuhan punya target besar. Karena itu Tuhan mau kita hidup layak. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus layak di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, setelah hidup kita layak, hidup kita akan apa? Berkenan. Dan
Dan Alkitab bilang ketika Tuhan berkenan atas hidup kita, maka apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan buat kita. Yang ketiga, selayak berkenan, hidup kita harus apa? Berbuah. Waktu kita memahami kehendak Tuhan dan melakukannya, bagi Tuhan kita layak, bagi Tuhan kita berkenan. Tapi yang ketiga, dimanapun kita ada, kita berbuah lebat bagi kerajaannya. Baik buah-buah pertobatan, buah-buah jiwa-jiwa maupun buah-buah Roh Kudus. Haleluya. Yang keempat, kehidupan kita mengalami pertumbuhan. Kenapa ada banyak orang hidup Kristen yang tidak bertumbuh? Kan dia cuma menjalankan apa yang saya mau, apa yang enak buat saya, apa yang menguntungkan buat saya. Yesus saja di Taman Getsemani bilang, Bapa, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Yang setuju sama saya angkat tangan kanan. Bilang, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Layak, berkenan, berbuah, bertumbuh. Yang kelima, kehidupan kita, kehidupan yang berkuasa. Karena waktu kita menjalani kehendak Allah, berlaku firman Tuhan, selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Kita nggak akan turun tapi naik. Kita nggak akan jadi ekor, kita menjadi kepala. Apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di sorga. Yang keenam, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Tujuan kita mengerti kehendak Allah. What is the blessing behind that? Apa berkatnya? 1, kehidupan kita layak. 2, kehidupan kita berkenan. 3, kehidupan kita berbuah. 4, kehidupan kita bertumbuh. 5, kehidupan kita berkuasa. Yang keenam, kehidupan kita yang memuliakan Kristus. The end of the day, hidup ini bukan soal bagaimana saya menerima lebih lagi, tapi bagaimana kehidupan saya memancarkan kemuliaan Kristus. Dan waktu kita memuliakan Kristus, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaan yang luar biasa. Karena target terakhir Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam kitab Wahyu jelas, agar kita memerintah bersama Kristus sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah.